Ya, partner bisnis yang tepat itu adalah yang satu frekuensi. Oke teman-teman, dalam suatu bisnis itu kalau kita berjalan sendirian mas ya, itu terkadang itu mumet di tengah jalan. Kayak ada quote yang bilang bahwasanya you never walk alone. Jadi kamu tidak pernah berjalan sendirian. Idealnya kita harus berpartner, entah itu satu orang, dua orang, kalau bisa lebih dari itu supaya kita juga dapat wawasan atau insight-insight yang penting di dalam dunia usaha maupun scale up atau pengembangannya. Nah, ini untuk Mas Tunjung ya, special case di mana saya mau nanyain tentang cara memilih partner yang tepat atau bisnis yang tepat. Monggo dijelaskan Mas. Ya, partner bisnis yang tepat itu adalah yang satu frekuensi. Oke, terus? Karena kalau nggak satu frekuensi ya susah. Kan bisnis itu nggak semata-mata modal, tetapi kan memecahkan masalah kan. Orang itu kan kalau bisnis itu kan jualannya kan hanya dua. Kalau nggak barang ya jasa. Nah kalau misalnya partner bisnisnya ini ibaratnya modalnya besar, tapi kita suruh kerja karena dia modalnya besar ya nggak bisa. Atau mungkin partnernya bisnisnya ini memang dia pinteran tapi modalnya nggak ada, ya kan jadikan pegawai saja kan begitu. Makanya harus cari yang yang frekuensi aja, yang sama. Oke, nah ini saya mau nambahkan ya. Selain yang pertama frekuensi, yang kedua menurut saya itu harus beda karakter, Mas. Jadi menurut istilah Cina Tiongkok itu ada namanya yin and yang, di keseimbangan. Jadi misalkan katakanlah ada orang yang senangnya itu jadi penyerang, harus ada satu sosok yang memang jadi penyeimbang, yaitu bertahan. Kalau semuanya penyerang semua, jebol bisnisnya. Tapi kalau semuanya bertahan terus, untuk pengembangannya bagaimana? Jadi menurut saya yang kedua, saya tambahkan yaitu ada keseimbangan itu. Seperti kaki ya, kaki ada 4, misalkan ada yang jago finance, ada yang jago marketing, ada yang jago SDM, maupun ada yang jago operasional. Jadi perlu keseimbangan. Kalau misalkan hanya satu frekuensi tapi semuanya penyerang, takutnya malah jebol di keuangannya. Karena yang penting juga yaitu kontrol. Nah, misalkan katakanlah sekarang penggajian, SDM-nya selalu lupa, ternyata karyawannya sudah keluar 1 bulan yang lalu tapi terus digaji karena teledor misalkan. Nah itu kan jadinya nggak enak adanya, apalagi itu skupnya kecil. Kalau perusahaan karyawannya 20.000, 30.000 itu kan satu hal kecil bisa membuat jebol di dalam perusahaan. Itu Mas ya. Iya, betul. Oke, itu dulu teman-teman, sukses selalu, salam perjuangan. Salam perjuangan.